Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan opening? Ya, pembukaan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Firman ya. Pembukaan itu penting. 5 menit itu adalah waktu kita untuk menarik perhatian audiens. 5 menit. Gagal 5 menit, orang satu-satu akan meninggalkan kita. Biasa-biasa aja. Sudah pernah. Sudah begini. Sudah begitu. Itu alasan. Ya. Tapi kalau 5 menit pertama Anda mampu membuat jamaah, membuat audiens duduk melihat wajah Anda dan menunggu kata-kata Anda sudah akan sukses di waktu, di saat-saat berikutnya. Ya, jadi ini perlu. Kuncinya di mana? Ini dia. 3 alasan teknik pembukaan. Tadi sudah dibuka rahasianya Ustaz Firman ya. Itu untuk menarik perhatian audiens. Tariklah perhatiannya di waktu kita tampil. Silakan. Ketika kita tampil khutbah Jumat misalnya, sekali-sekali mungkin kita boleh memakai pakaian jubah misalnya. Yes, pakai jubah, pakai serban, ya, pakai jubah yang seperti Raja Salman itu. Silakan. Begitu Anda naik, orang akan melihat ya penampilan kita, karena 55% tadi itu audio, pandangan orang kepada kita. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, ya sudah berhasil kita, insya Allah muluslah perjalanan selanjutnya. Ya, ini mencairkan kekakuan, ya, kaku kita. Nah, jadi pembukaan itu kita tegur, kita sapa kalau dalam seminar dan sebagainya, supaya orang cair, ya. Oh, alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke Aceh ini. Oh, istri saya orang Aceh. Nah, sehingga ada rasa kedekatan. Istri saya cut, ya. Itu juga membuat kita seolah-olah ya itu memang manusiawi, ya, sangat manusiawi. Kalau kita sebutkan, oh kita satu daerah, oh kita satu, itu akan ada rasa. Nah, itu perlu untuk mencairkan suasana. Bagus? Memberikan informasi, ya, berikan informasi. Jadi ada informasi yang mau kita sampaikan, maka tema yang mau kita sampaikan itu harus kita jelaskan. Saya mau menyampaikan apa sih? Oh, mengenai tahajud misalnya, manfaat tahajud. Nah, jadi di situ disampaikan di awal. Jangan kita entah kemana-mana judulnya ini dia mau bicara apa, tak jelas. Ya, jadi harus jelas di awal, itu harus jelas. Bagus? Bagus. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Terima kasih ya. Kita langsung saja. 5 teknik pembukaan yang powerful. Ada 5. Sebenarnya banyak, tapi inilah yang mau kita sampaikan intinya saja. Ada 5 yang powerful, penuh dengan kekuatan, dengan humor. Ya, ini bisa. Tapi yang berhubungan dengan tema, ya. Misalnya kita sudah sampaikan mukaddimah. Nah, kita mau menyampaikan tema misalnya bagaimana usaha misalnya. Kalau di sini saya buat ya judulnya misalnya sombong atau takabur, dan sombong itu adalah sifat iblis. Sebelum kita mulai bicara tentang sombong dan takabur, ya, ada seorang profesor yang melakukan perjalanan kembali ke kampung halamannya. Bertemulah dia dengan teman-teman kecilnya dahulu. Tapi sangat disayangkan, di antara teman-temannya tersebut ada seorang nelayan. Ketika dibawa oleh sahabatnya ini berjalan-jalan menyusuri pantai, sang profesor sembari bertanya, "Anda pernah belajar matematika secara mendalam?" Kata sahabatnya yang menjadi nelayan ini, "Tidak, saya hanya di kampung, tak sempat saya mendalami ilmu matematika." Waduh, sayang.
Ya, sayang sekali kalau Anda tidak memahami matematik, berarti 50% usia Anda sia-sia, kata profesor. Kemudian teruslah dikayuh dengan perjalanan yang menelusuri pantai. Kemudian profesor bertanya kembali, Anda bisa berbahasa Inggris? Kata temannya tadi, aduh sangat disayangkan, saya hanya di kampung ini, tak sempat saya belajar bahasa Inggris. Waduh sayang sekali, habis usia Anda 50% kalau tidak tahu bahasa Inggris. Nah, si nelayan sambil agak kesal dia, kok begini cakap kawan saya ini. Tiba-tiba ombak menghempas sampan mereka, ya ada angin yang kuat, kapal pun terbalik. Sang nelayan bertanya, wahai profesor, apakah Anda pandai berenang? Tidak pandai. Ah, sayang sekali, usia Anda habis 100%. Nah, bersama saya Fajar Hasan Mursyid, kita akan membicarakan tentang bahaya takabur. Ya, nah ini jadi kita sesuaikan cerita humor. Nah, ada satu cerita, ya, tapi kalau kita menyampaikan di muka jamaah atau audiens, jangan sampai ada satu cerita lucu, nggak perlu. Tahu nggak lucu kan? Ya kan? Jangan bilang ada cerita lucu, ya. Sampaikan saja, spontan begitu ya, spontan saja. Kalau kita bilang ada cerita lucu, tahu-tahu orang semua sudah pernah mendengarnya dan dianggap tidak lucu, maka ini aneh kan? Jadi jangan sekali-kali membilang ini cerita lucu, jangan. Ya, biarkan saja, ya. Langsung saja sampaikan. Ada seorang sarjana. Sarjana ini sudah lama dia mencari kerja, ya, mau mencari PNS, mau menjadi, tapi gagal selalu. Akhirnya dia berpikir, kalau saya seperti ini, bagaimana saya bisa menikah nantinya? Maka dia pun mencari ide. Dibuatnya lah papan nama seperti orang praktek. Dalam papan nama itu ditulisnya, dia tidak menyebut dia dokter, tapi ahli perubatan. Ahli perubatan. Nah, kalau Anda berhasil sehat, akan membayar kepada saya 200.000 rupiah. Kalau berhasil sehat, 200.000 rupiah. Tapi kalau tidak berhasil, Anda akan saya beri 2 juta. Wah, tantangannya. Lewatlah seorang pensiunan dokter. Ketika dibaca, wah ini hebat nih. Maka dia pun datang, mau mengetes, mau mencoba pemuda tadi. Datang dia ke tempat praktek. Ya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Ini, saya beberapa hari ini rasa lidah saya ini tidak bisa kalah semua. Itu juga partisipasi. Kalau dalam seminar misalnya, kita ketahui bahwa jamaah atau audiens yang di hadapan kita ini, itu dia orang-orang yang belum saling berkenalan. Kita bisa bilang, ya, kita sampaikan, tolong cari, ya, 2 orang atau 3 orang yang kita pastikan ya, 3 orang teman-teman Anda yang baru misalnya, ya, dia cari, ya, ada yang bisa dapat 3, ada yang bisa dapat 2, ada yang bisa lebih. Nah, kalau dia dapat lebih, inilah orang yang mau kita cari, bahwa melebihi target. Saya minta 3, dia dapat mendapatkan 5 misalnya. Nah, dalam acara seminar ini bagaimana kita melebihi target usaha kita? Bersama saya Fajar Hasan Mursyid. Nah, kita bisa memulainya dengan partisipasi jamaah. Tapi kalau waktu khutbah Jumat ini nggak bisa kita gunakan, ya. Iya. Bungkus. Nah, cerita, ya, cerita ini kita bisa buka cerita misalnya mukjizat Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang lelaki di siang hari keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus di kota Makkah mencari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di perjalanan dia bertemu dengan sahabatnya Abdurrahman ibn Auf. Lantas dia bertanya, ila aina ya minal Khattab? Anda mau kemana? Ya Umar ibn Khattab. Jawabnya, saya ingin mencari Muhammad dan membunuh Muhammad.
karena dia telah merusak tatanan sosial masyarakat Arab Makkah. Tidak usahlah Muhammad kamu urus, kata Abdurrahman bin Auf. Lihatlah keluargamu, tengoklah adikmu Fatimah bintul Khattab, apa yang dilakukan. Mengapa rupanya? Kamu lihat sajalah di rumah. Lantas Umar pun mengalihkan langkahnya yang menuju kepada rumah Rasulullah, beralih kepada rumah Fatimah bintul Khattab. Lantas sayup-sayup dari luar didengar suara bacaan dari Fatimah bersama suaminya Sa'id ibnu Zaid. Umar pun berang mendobrak pintu dibukakan dari dalam, dan lantas Umar langsung masuk dan bertanya, apa yang kalian baca? Sa'id ibnu Zaid menyembunyikan mushaf, lembaran-lembaran kulit yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang diminta oleh Umar, tapi tidak diberikan. Karena tidak diberikan, Umar marah dan menampar Sa'id ibnu Zaid. Lantas istrinya melompat ingin membela suami, tapi sang istri ditepiskan oleh Umar. Kena hidungnya, akhirnya hidungnya berdarah. Ketika melihat darah keluar dari wajah Fatimah bintul Khattab, melihat iparnya terjatuh, Umar merasa iba. Mengapa aku seperti ini? Saya belum menyelidiki apa yang dibaca mereka. Lantas Umar pun meminta, setelah ada kesepakatan dengan adiknya Fatimah, maka diberikanlah mushaf. Dibacalah surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dibaca menurut riwayat Ibnu Katsir sampai 19 ayat. Ada yang mengatakan 17 ayat. Beberapa versi mengatakan ya 19 ayat yang terbanyak. Umar yang begitu gagah dan pemberani, ternyata tubuhnya tidak mampu menopang, kakinya tidak mampu menopang tubuhnya. Umar terjatuh dan tertunduk. Dia katakan, di mana Muhammad? Umar bertanya, yang awalnya ingin membunuh, sekarang ini ingin mengucapkan syahadat. Hadirin yang dirahmati Allah, bersama saya Fajar Hasan Mursyid, kita akan berbicara 1 jam ke depan tentang mukjizat Al-Quran. Nah, jadi dimulai dengan cerita. Bungkus? Nah, fakta yang mengejutkan. Nih, kita juga. Jadi fakta. Contohnya fakta. Menurut hasil survei tahun 1950, jumlah Muslim Indonesia yang tidak mampu membaca Quran sebesar 17% saja. Ya, tahun 50, 17% orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. 30 tahun kemudian, tahun 1980, presentasi ini melonjak hingga 56%. Ya, nah jadi di sini fakta yang mengejutkan. Ya, kita sampaikan ini menunjukkan bahwa fakta yang membuat orang kaget. Nah, ternyata sekarang di Indonesia misalnya sekian puluh persen remajanya terkena narkoba. Wah, ya. Bagaimana kita mengantisipasinya? Nah, bersama saya, mari kita didik anak-anak kita secara Islami. Ya, nah, ini salah satu contoh fakta. Dengan fakta kita buka. Tahukah Anda sekalian, misalnya kita, maaf ya, tahukah bapak-bapak sekalian, ya, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa di kota-kota besar, anak-anak SMU, SMA, Aliyah, SEMEA, STM, itu mereka sudah pernah ya menonton film porno. Sekian persen pernah melakukan hubungan kelamin. Sekian persen pernah menggugurkan kandungan. Ini membuat orang, wah, ada apa ini sebenarnya sudah? Baru kita sampaikan apa tausiah kita. Bagus? Kutipan, nah ini juga perlu kutipan, kata-kata siapa yang kita ambil, ya, bisa hadis, bisa hikmah dan sebagainya. Jadi kita mulai dengan kutipan. Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk.
Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Ali ibnu Abi Thalib. Kita akan berbicara 1 jam ke depan mengenai sabar. Bagus? Bagus. Nah, jadi ini sebagai pengulangan ya. Pertama dengan humor, kedua audience participation, ketiga dengan story atau cerita, keempat dengan fakta yang mengejutkan, yang kelima dengan kutipan. Kembali kepada kelompoknya, mari kita let's practice, mari kita praktekkan.